Bab 16. Menurut aturan kerajaan Nuala, batas terakhir membayar hutang itu di tengah malam. Apa yang sudah dilakukan Budi? Wira memang tidak melihat apa yang sudah terjadi, namun, saat melihat pintu aula utama yang roboh, Wulan yang berlinang air mata, tangannya yang bengkak dan memar, pisau dan gunting yang ada di tangan anak buah Budi serta para kerabat yang memegang tongkat kayu, Wira langsung mengerti apa yang terjadi. Suamiku. Saat semua anak buah Budi sedang lengah, Wulan mengambil kesempatan untuk berlari keluar dari aula utama. Dia langsung melemparkan diri ke dalam pelukan Wira dan menangis terseduh-seduh. "Jangan takut, aku sudah pulang." Wira mengelus rambut panjang Wulan sambil menghiburnya, kemudian, dia mengangkat tangan Wulan yang bengkak dan memar sambil bertanya, "Masih sakit?" "Nggak sakit lagi." Meskipun Wulan masih merasa tangannya sangat sakit, dia tetap memaksakan seulas senyum, saat melihat semua warga desa yang menatap mereka. Wulan buru-buru bersembunyi di belakang Wira sambil tersipu. Wulan merasa sangat malu karena sudah memeluk suaminya dan bertukar kata-kata manis di hadapan semua orang tidak keberatan akan hal itu. Mereka sedang melihat jubah sutra yang dipakai Wira serta pakaian baru Danu dan Sony. Di pedesaan, orang-orang memakai pakaian sederhana yang terbuat dari katun, namun, mereka bertiga malah memakai pakaian mewah dari sutra, jadi, semua orang pun menatap mereka dengan bingung. Budi berkata dengan merendahkan, "Bisa-bisanya kamu pakai pakaian bagus dan bermesra-mesraan di hadapanku. Memangnya 40.000 gabakku sudah terkumpul." Jubah sutra yang dipadu dengan giok dan tas wewangian sudah memakan hampir 10.000 gabak. Bahkan Budi yang mempunyai kekayaan sebesar 2 juta gabak juga keberatan membeli pakaian yang begitu bagus. Hanya orang-orang kaya di ibu kota provinsi yang rela menghabiskan uang untuk penampilan mereka. Agus hanya menonton seluruh kejadiannya dengan acuh tak acuh. Setelah melihat ketiga orang yang berpakaian mewah itu, dia juga tidak lagi mempersulit warga. Herman pun maju dan berkata, "Wira, kami semua bisa pinjamkan 20.000 gabak, asal kamu punya 20.000 gabak sisanya, hutang ini pasti bisa dibayar lunas." Semalam, Hasan sudah berpesan padanya untuk mengumpulkan uang dari orang yang bersedia membantu, jadi, Wira bisa menggunakannya apabila uang penjualan ikan tidak cukup. "Makasih atas niat baik semuanya." Setelah mengucapkan terima kasih, Wira menatap Budi dan mendengus, "Aku punya uangnya, gimana dengan surat perjanjian dan taruhan kita?" "Serahkan uang." Sebelum Budi sempat menyelesaikan kata-katanya, Wira melemparkan 4 batang uang perak ke kaki Budi. Sebatang uang perak nilainya 10.000 gabak, 4 batang uang perak sudah cukup untuk membayar hutang 40.000 gabak Wira. Setelah melihatnya, Wulan pun menangis, "Suamiku benar-benar bisa menghasilkan 40.000 gabak untuk bayar hutang." Para warga dusun juga menghela nafas lega. Jika ada kerabat mereka yang menjadi budak orang, mereka juga akan ditertawakan orang. Agus berkata dengan terkejut, "Wira, penjualan ikanmu nggak mungkin bisa menghasilkan 40.000 gabak, keluarga Wulan juga nggak mungkin bersedia penjamin uang untukmu, dari mana kamu dapatkan uang ini?" Wira menjawab dengan dingin, "Apa hubungannya sama kamu?" Saat di depan pintu tadi, Wira sudah mendengar semuanya. Agus bukan hanya tidak membantu, tapi malah mempersulit warga. Agus pun langsung malu setelah mendengar jawaban Wira. "Ini bukan uang perak, semuanya terbuat dari timah, ini uang palsu." Budi memungut sebatang uang perak, lalu menunjukkannya pada Agus. "Pak Agus, benar, kan? Palsu." Agus melirik uang perak itu tanpa memegangnya, "Aku jarang pakai uang perak, jadi, nggak bisa bedain asli apa palsu." Pak Budi lihat saja sendiri. Uang perak itu sebenarnya asli. Agus sudah tahu rencana Budi, tetapi tidak mau ikut terlibat. Jika Agus membela Wira, dia akan menyinggung Budi. Jika Agus membantu Budi memfitnah Wira, warga dusun akan memakinya apabila hal ini terbongkar. Setelah mendengar kata-kata Budi, warga dusun juga terkejut. Di desa, jarang ada transaksi jual-beli, para warga desa biasanya hanya menggunakan koin perunggu, jadi, mereka juga tidak pernah melihat uang perak. Danu dan Sony pun murka. Apa Budi sudah buta? Dia bahkan tidak bisa membedakan uang perak yang asli dan palsu. Wulan pun berkata dengan cerdik, "Hei, jangan memfitnah. Kamu tahu jelas uang perak itu asli apa palsu. Kamu cuman mau menipu kami biar bisa merebut semua yang dimiliki Wira. Kami nggak bakal tertipu."
Cepat keluarkan surat perjanjian dan surat taruhannya. Kalau enggak, kami bakal tuntut kamu ke pengadilan daerah. Para warga pun tersadar, pantas saja meskipun sudah mengumpulkan cukup uang, ada banyak orang yang tetap tidak bisa mendapatkan kembali tanah mereka dari rentenir. Ternyata meskipun seseorang memiliki uang, para rentenir juga tidak mau menerimanya agar dia melanggar perjanjian. Dengan begitu, para rentenir sudah bisa menyita tanahnya. Danu dan Sony sangat marah hingga ingin turun tangan untuk memukul Budi. Tidak ada yang tahu demi mengumpulkan 40.000 gabak ini, mereka sudah bekerja sangat keras dari kemarin hingga hari ini. Saat mereka sudah mengumpulkan cukup uang untuk membayar hutang, Budi malah menggunakan cara licik seperti ini. Uang perak ini palsu. Kalau nggak percaya, ayo kita pergi ke pengadilan daerah. Suruh saja pemimpin kabupaten yang menilainya. Budi sama sekali tidak takut. Hari sudah hampir gelap, mereka juga hanya bisa pergi ke pengadilan daerah besok pagi. Dengan begitu, Wira akan termasuk melanggar perjanjian. Kamu, Wulan sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata. Dalam menghadapi penipu seperti ini, Wira juga hanya bisa menahan amarahnya. Kalau kamu nggak mau terima uang perak, kamu mau terima apa? Koin perunggu. Budi berkata dengan percaya diri, bayar 40.000 gabak itu dengan koin perunggu. Aku mau kamu bayar hutang hari ini juga. Kalau enggak, kamu termasuk melanggar perjanjian, rumah, tanah dan istrimu bakal jadi milikku, kamu juga harus jadi budakku. Setelah mendengar ucapan Budi, Agus pun menggeleng. Dengan koneksi dan karakter Wira, sudah cukup susah baginya untuk mengumpulkan 40.000 gabak koin perunggu dalam sekejap. Hari sudah mulai gelap, Wira juga sudah tidak sempat membawa uang perak itu ke kota kecil untuk ditukarkan dengan koin perunggu. Orang yang bisa mengeluarkan 40.000 gabak koin perunggu di dusun ini juga hanya Agus. Jika Wira memohon padanya, dia juga tidak mungkin setuju karena takut menyinggung Budi. Kenapa kamu malah menindas orang? Setelah memahami niat jahat Budi, para warga dusun pun marah besar. Mau koin perunggu? Wira berkata dengan kesal, Dodi, bawa 40.000 gabak koin perunggu itu kemari. Tadi saat melewati kota kecil, Wira sudah menyuruh Hasan untuk menukarkan 100.000 gabak koin perunggu agar bisa digunakan di dusun. Setelah mendengar ucapan Wira, para warga dusun pun tercengang. Hei, ini 40.000 gabak koin perunggu, agak berat, terima yang baik. Dodi membawa sekantong koin perunggu ke dalam rumah, lalu menaruhnya ke tangan Budi dengan marah. Jika tidak dicegah ayahnya, Dodi pasti sudah menghajar Budi, sebab Budi sudah benar-benar keterlaluan. Sebuah koin perunggu beratnya 4 gram, 1000 buah sudah 4 kilogram, jadi, berat 40.000 gabak koin perunggu adalah 160 kilogram. Gubrak, Budi pun jatuh tertimpa koin perunggu itu, dia langsung berteriak, bajingan. Kenapa kalian masih melongo? Cepat papa aku berdiri. Keempat anak buahnya buru-buru menggeser kantong koin yang menimpa Budi dan memapah Budi untuk berdiri. Sekantong koin perunggu itu berjumlah 40.000 gabak. Agus pun tercengang. Jika menambahkan 40.000 gabak uang perak, 40.000 gabak koin perunggu dan harga pakaian ketiga orang itu, jumlahnya sudah 100.000 gabak. Wulan juga terkejut, bahkan kalau kakak bersedia membantu, dia juga nggak bakal meminjamkan uang sebanyak ini. Sebenarnya, dari mana Wira mendapatkan uang sebanyak ini? Budi menghitung koin itu berkali-kali hingga langit mulai gelap. Wira mengaitkan jarinya ke arah Budi sambil berkata, keluarkan surat perjanjian dan surat taruhannya. Budi masih tidak bersedia mengeluarkannya, koin perunggu ini sudah usang, nggak bisa dipakai lagi, aku nggak mau terima, kalau kamu mau bayar hutang, pakai uang emas. Uang emas tidak dimiliki orang biasa. Bahkan Budi sendiri juga tidak mempunyai uang emas. Kali ini, Wira pasti tidak bisa mengeluarkannya. Agus juga mengangguk, jangankan Wira, bahkan Agus yang merupakan orang terkaya di dusun juga tidak mempunyai uang emas. Budi jelas-jelas sedang mempersulit Wira, para warga dusun yang menyadari hal ini pun langsung marah. Kesabaran Dodi pun sudah habis, hei, dikasih uang perak, kamu bilang palsu, dikasih koin perunggu, kamu bilang sudah usang, sekarang, kamu malah minta uang emas, aku mau tahu alasan apa lagi yang bakal kamu lontarkan. Kamu memang sengaja nggak mau kasih Kak Wira bayar hutang lantaran mau memonopoli propertinya, kan? Berani banget kamu menindas Kak Wira. Aku pasti menghajarmu. Dasar bajingan. Hajar saja.
teriak para warga dusun dalam hati. Budi malah hanya menatap Dodi dengan sinis, aku ini pejabat pemerintah yang terdaftar, kalau kamu berani memukulku, kamu bakal dihukum pemimpin kabupaten. Nggak masalah, aku terima. Dodi langsung mengepalkan tangannya dan hendak meninju Budi, tetapi Wira menahannya. Para warga dusun pun melepaskan tongkat kayu yang mereka pegang. Meskipun pejabat seperti Budi bukan termasuk pejabat tinggi, dia tetap merupakan orang pemerintah bagi rakyat jelata. Di kerajaan Nuala, rakyat jelata yang berani memukul orang pemerintah akan dihukum dengan berat. Setelah melihat semua orang terkejut, Budi pun berkata dengan sombong, pemboros, matahari sudah mau terbenam, kalau kamu nggak bisa serahkan uang emas padaku, itu artinya kamu sudah melanggar perjanjian. Agus menggeleng. Wira pasti sudah sangat kesulitan untuk mengumpulkan uang perak dan koin perunggu, mana mungkin dia punya uang emas. Hari ini, Wira akan sepenuhnya bangkrut dan tidak bisa bangkit lagi. Mau mempersulitku dengan uang emas? Jangan mimpi. Wira pun melemparkan sesuatu ke lantai dengan santai. Saat melihat barang di atas lantai, para warga dusun dan Agus langsung membelalak. Aku memang mau mempersulitmu, kalau kamu nggak bisa kasih aku uang emas, tanah dan rumahmu akan menjadi milikku, termasuk istri cantikmu itu. Salah seorang anak buah Budi berkata, Tuan, coba lihat itu. Lihat apa? Kamu kira yang dia lempar itu benar-benar emas? Cibir Budi. Dia melirik ke lantai, lalu langsung membelalak, setelah membungkuk untuk melihat jelas, ekspresinya berubah menjadi sangat suram. Bab 17. Cahaya matahari terbenam menyinari uang emas itu hingga terlihat sangat berkilau. Budi memungut uang emas itu, lalu menggosoknya ke baju sebelum menggigitnya, kemudian, ekspresinya pun bertambah muram, dari mana kamu mendapatkannya? Sebatang uang emas sudah bernilai 100.000 gabak, ditambah uang perak dan koin perunggu, totalnya sudah 180.000 gabak, kenapa Wira bisa punya begitu banyak uang? Kamu nggak perlu tahu. Wira langsung menjawab dengan ketus, aku cuman mau tanya, itu emas atau bukan? Para warga dusun juga menatap Budi. Wira sudah memberikan semua yang Budi minta, mereka mau tahu bagaimana rentenir ini mau mencari alasan lagi. Emas ini agak keras, pasti sudah dicampur dengan perunggu, aku cuman terima emas murni. Budi mengabaikan bekas gigitannya di batang emas, lalu mencari alasan lain untuk menolak. Dicampur perunggu. Hei, memangnya gigimu begitu kuat sampai bisa meninggalkan bekas gigitan di perunggu? Kenapa kamu begitu nggak tahu malu? Amarah semua warga dusun sudah terpancing. Danu dan Sony juga mengepalkan tangan mereka, Budi sudah keterlaluan. Dasar nggak manusiawi. Meski harus masuk penjara, aku juga harus menghajarmu. Amarah Dodi pun meledak. Dia hendak bertindak, tetapi malah dicegah Wira. Agus juga mengerutkan keningnya. Kali ini Budi memang sudah keterlaluan. Wulan juga kebingungan, dia sudah tidak tahu harus berbuat apa. Budi, hari ini kamu memang sudah memutuskan untuk mempersulitku, ya? Wira menatapnya tanpa ekspresi. Tatapannya terlihat sangat tajam dan mengerikan. Benar, Budi tersenyum sinis sambil berkata, asalkan aku nggak setuju, kamu nggak bakal bisa bayar hutang. Kalau kamu nggak terima, kita boleh pergi ke pengadilan daerah. Tapi hari ini, kita sudah nggak bisa pergi ke sana, besok, kamu sudah jadi budakku, kamu punya hak apa lagi untuk menuntutku? Wira mengerutkan keningnya, jadi kamu mau bertindak seenaknya. Budi berkata dengan mendominasi, benar. Memangnya kamu bisa apa? Aku punya anak buah dan kedudukan, sedangkan kamu cuman pemboros yang, nggak mau selesaikan dengan baik-baik. Oke, Wira sudah tidak bisa menahan tindakan Budi yang keterlaluan, dia pun langsung meninju wajah Budi. Budi terpental ke lantai, sudut bibirnya juga berdarah, dia merasa takut, tetapi juga marah, Kak, kamu berani memukulku. Sebagai kepala desa dari desa Pimola, bahkan pemimpin dusun juga harus bersikap hormat terhadapnya, para warga desa juga langsung ketakutan saat melihatnya, jadi, belum ada yang pernah memukulnya. Apalagi, Budi juga datang bersama 4 anak buahnya, ini juga merupakan alasan kenapa dia berani bersikap seenaknya. Bagaimanapun juga, Budi memiliki banyak anak buah dan juga mengerti jelas tentang sistem pengadilan daerah. Para warga dusun juga tercengang, tidak ada yang menyangka Wira berani memukul Budi. Agus langsung bersyukur dia tidak lanjut membela Budi setelah Wira kembali. Memangnya kamu pikir kamu itu hebat?
Kamu cuman seorang pejabat kecil yang nggak ada apa-apanya. Tapi, kamu malah berani menindas warga desa. Warga desa memang nggak berani memukulmu, tapi aku berani. Kalau kamu punya nyali, silahkan tuntut aku ke pengadilan daerah. Aku mau tahu pihak pengadilan lebih percaya sama kamu atau aku yang merupakan seorang pelajar. Aku nggak percaya kamu bisa memenangkan hati pemimpin kabupaten. Wira langsung memaki dan menendang Budi yang tersungkur di lantai. Dia benar-benar tidak menyangka pejabat kecil di era ini begitu arogan. Berhubung pemilik tubuh sebelumnya sangat boros dan berkarakter buruk, Budi mengira tidak akan ada yang membantunya, jadi, Budi pun ingin mencelakainya. Sayangnya, Budi sudah salah, Wira sudah melewati dimensi dan datang ke tempat ini, dia tidak akan membiarkan dirinya ditindas. Ah, beraninya kamu memukulku, kamu memang sudah bosan hidup. Cepat hajar dia, teriak Budi. Keempat anak buah Budi hendak menyerang Wira, tetapi Dodi langsung menjatuhkan mereka sendirian. Dia berlatih bela diri. Budi langsung ketakutan. Selama ini, Budi berani bersikap begitu arogan karena mempunyai status sebagai kepala desa dan mempunyai anak buah. Sekarang, Dodi malah bisa dengan mudahnya mengalahkan keempat anak buahnya yang jago berkelahi. Sementara Wira juga tidak takut pada statusnya sebagai kepala desa. Gawat, Wira terus menendangnya tanpa ampun. Ah! Bab 18. Seluruh badan Budi terasa sakit, dia meringkuk sambil menutupi kepalanya dan memohon, "Pak Agus, kamu bakal biarkan aku dipukuli begitu saja? Tunggu saja waktu musim panen nanti." Setelah memikirkan hal penting itu, Agus buru-buru menasehati Wira, "Wira, ayo kita bicara baik-baik. Jangan, diam, kenapa tadi kamu nggak nasehati dia untuk bicara baik-baik sama aku?" Wira bahkan tidak menoleh dan lanjut menendang Budi. Agus pun terdiam, dia hanya bisa menatap Wulan, lalu berkata, "Bujuklah suamimu, kalau orangnya mati, masalah bisa jadi besar." Wulan hanya cemberut tanpa berkata apa-apa, dia membatin, "Suamiku nggak bodoh, dia nggak bakal bunuh si tua bangka itu." Dari tadi, Wulan sudah memperhatikan Wira, selain tinju pertama yang dilayangkan ke wajah Budi, Wira hanya menendang kaki, pantat, punggung, dan tempat-tempat tidak bahaya lainnya. Jadi, Budi tidak akan mati. Melihat Wulan yang tetap diam, Agus menatap ke arah Danu, Dodi dan Sony, namun, mereka juga tidak memedulikan Agus. Agus memandang para warga dusun lagi. Para warga dusun malah terlihat bersemangat dan ingin ikut menendang Budi. Para warga desa selalu ditindas Budi, dari pemerasan pajak panen dan pajak-pajak lainnya hingga kerja rodi serta kontribusi lainnya, jadi, mereka memang sudah dendam pada Budi. Hanya saja, mereka tidak berani melakukan apa-apa. Buk, buk, buk. Setelah menendangnya sampai capek, Wira pun mencari tongkat kayu dan lanjut memukul Budi. "Tuan Wira, aku sudah salah. Aku nggak seharusnya berpikiran untuk merebut propertimu. Aku terima pembayaran hutangmu. Lepaskanlah aku. Aku sudah nggak tahan." Saat melihat Wira tidak bermaksud untuk berhenti, Budi pun akhirnya memohon. Setelah mendengar ucapan Budi, Wira baru membuang tongkat kayunya. Budi pun menarik nafas lega, dia diam-diam berkata dalam hati, akhirnya berhenti juga. "Nanti aku baru balas dendam lagi." Plak, plak, Wira menamparkan Budi, "Katakan padaku, apa uang perak, koin perunggu, dan uang emasnya itu uang palsu?" "Enggak, itu semua uang asli, aku sengaja berbohong supaya bisa merebut propertimu." Saat melihat tatapan tajam Wira, niat untuk balas dendam Budi pun sirna. Plak, plak, Wira menamparnya lagi, "Sekarang, aku sudah bisa bayar hutangnya." "Bisa." Budi buru-buru mengangguk. Plak, plak, Wira menamparkan sambil bertanya, "Jadi, kamu mau uang emas, uang perak, apa koin perunggu?" "Uang perak," jawab Budi dengan gemetar. "Uang emas kebanyakan, sebatang uang emas sudah melewati 40.000 gabak, sementara koin perunggu terlalu berat." Plak, plak, Wira menamparnya lagi, "Sekarang, suka-suka aku mau bayar pakai apa, yang penting pakai uang. Keluarkan surat pinjaman dan surat taruhan itu. Hitung sendiri uang perunggunya sampai 30.000 gabak, lalu pergi." Budi berkata dengan memelas, "Kami sudah kamu pukuli hingga babak belur, mana bisa kami angkat begitu banyak koin perunggu lagi. Koin perunggu sebanyak 30.000 gabak beratnya sudah 120 kilogram." Plak, plak, Wira menamparnya lagi, "Jadi, kamu nggak setuju?" "Setuju, setuju."
Berhubung takut dipukul lagi, Budi buru-buru mengeluarkan surat pinjaman dan surat taruhan itu, kemudian, dia perlahan-lahan bangkit sambil menahan rasa sakit. Wira mencibir, kamu memang pantas diberi pelajaran. Cepat bawa uangmu dan pergi dari sini. Budi merasa malu sekaligus marah, dia langsung menyuruh keempat anak buahnya untuk mengangkat 30.000 gabak koin perunggu itu, lalu berjalan keluar dengan terlatih-tatih. Setelah meninggalkan dusun Darmadi, Budi baru berteriak kesal. Amarahnya sudah sepenuhnya meledak. Budi sudah meminjamkan 30.000 gabak kepada Wira, alhasil, dia bukan hanya tidak menerima bunga sepeser pun, tetapi malah dipukul hingga babak belur. Setelah mendominasi desa Pimola selama belasan tahun, ini adalah pertama kalinya dia menerima penghinaan yang begitu besar. Budi sudah menerima uang dari Tuan Winarto dari ibu kota provinsi. Apabila gagal menjatuhkan Wira, dia tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuan Winarto. Pak Budi, seorang anak buahnya berkata, mau panggil orang dari dusun Silali buat balas dendam. Selama bertahun-tahun, kita nggak pernah ditindas seperti ini. Enggak, memangnya kenapa kalau bisa memukulnya? Aku mau dia jatuh miskin. Aku juga mau dia mati. Kalian cepat pergi jalankan tugas ini. Budi sangat kesal, dia pun merencanakan sebuah rencana buruk. Bab 19. Setelah Budi pergi, sebagian besar warga dusun langsung berhamburan masuk ke rumah Wira hingga halamannya penuh. Selama ini, warga dusun sudah sering ditindas, diancam, dan bahkan dipukul Budi karena masalah pajak serta kerja rodi. Namun, tidak ada seorang pun yang berani memukul Budi hingga dia berteriak minta ampun seperti Wira. Warga dusun pun menatap Wira dengan hormat. Saat melihat wibawa Wira menjadi lebih besar di hati warga dusun, Agus pun berkata, Wira, kamu memang sudah mengalahkan Pak Budi hari ini, tapi, apa kamu pernah mikir? Dia itu orang pemerintahan, memangnya dia bakal mengampunimu. Semua warga dusun pun terlihat takut. Jangankan memukul orang pemerintahan seperti Budi, orang yang tidak membayar pajak saja sudah bisa dijebloskan ke penjara pengadilan daerah atau dipaksa kerja rodi. Setelah diperlakukan begini oleh Wira, Budi tidak mungkin mengampuninya. Kalian nggak perlu khawatir. Wira menyuruh Dodi mengambilkannya sebuah bangku, kemudian, dia berdiri di atasnya dan berbicara sambil menatap ke sekeliling, Pak Budi itu cuman kepala desa yang berkuasa di desa, tapi, apa kalian tahu tingkatannya di kabupaten? Para warga dusun menggeleng. Wira menjelaskan, ada seorang patih di pengadilan daerah, sedangkan di kabupaten besar, ada wakil patih, di kabupaten kita ini cuman ada pejabat sipil dan jenderal militer. Mereka semua adalah pejabat besar, tapi sisanya adalah pejabat kecil. Sebenarnya, kepala desa bahkan nggak termasuk pejabat kecil. Mereka nggak punya status apapun di pengadilan daerah, lagian, mereka juga belum tentu pernah ketemu sama patih seumur hidup mereka. Penduduk desa pun tercengang. Biasanya, Budi selalu menggertak mereka dengan nama pemimpin kabupaten. Budi juga selalu mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah mengirim penduduk desa ke militer. Namun, dia ternyata tidak termasuk pejabat di pengadilan daerah, dia bahkan tidak pernah bertemu dengan pemimpin kabupaten. Selama ini, Budi ternyata hanya berlagak hebat. Setelah mendengar penjelasan Wira, Agus langsung merasa malu. Awalnya, dia mengira Budi bersikap begitu arogan pasti karena memiliki pendukung di pengadilan daerah, jadi kalau benar-benar ke pengadilan daerah, Budi sama sekali nggak lebih hebat dari Kukok. Wira lanjut bertanya, kalian tahu apa yang diperlukan kalau mau mengadu ke pengadilan daerah? Semua warga dusun menjadi bersemangat. Rakyat jelata rata-rata takut akan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah, mereka pada dasarnya selalu berusaha untuk menghindar dari orang pemerintah, jadi, mereka tidak begitu mengerti tentang sistem pemerintahan. Apalagi selain uang, pemerintah lebih mementingkan harta daripada nyawa rakyat jelata. Seorang warga dusun yang berpengalaman pun mengeluh dengan kesal. Benar, hanya ada dua macam pihak berwajib, yang adil atau yang mata duitan. Wira bicara dengan lantang, kalau pemimpin kabupaten adil, Budi nggak mungkin berani pergi ke pengadilan daerah, dengan perbuatan kejinya hari ini, pergi ke pengadilan daerah sama saja dengan mengantar maut. Para warga dusun mengangguk. Meskipun ada banyak orang tidak masuk ke rumah Wira, mereka juga bisa mendengar apa yang diucapkannya dari luar. Kalau pemimpin kabupaten itu mata duitan, lanjut Wira, bukannya aku memandang rendah Budi,
tapi dia nggak mungkin mengeluarkan lebih dari 10.000 gabak, nggak peduli berapa banyak uang yang bakal dia habiskan, aku bakal langsung keluarin ratusan ribu gabak. Setelah mendengar ucapan Wira, semua warga dusun langsung tersentak. Uang sebesar 100.000 gabak sudah bisa membeli sekitar 2 hektar tanah, Budi yang begitu pelit pasti tidak rela mengeluarkan uang sebesar itu. Namun, Wira rela. Dia memang benar-benar pemboros, bahkan berjudi saja bisa kalah sampai puluhan ribu gabak, jadi, dia pasti rela mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenangkan gugatan. Agus juga tersentak. Bahkan sebelum gugatan dimulai, Wira sudah bersiap-siap untuk menghabiskan ratusan ribu gabak, dia memang benar-benar boros. Intinya, kalau dia berani pergi ke pengadilan daerah, dia juga nggak bisa apa-apa, kita pasti menang. Wira terlihat sangat percaya diri, seolah-olah masalahnya sudah terselesaikan. Semua warga dusun pun menjadi lega. Setelah mendengar ucapan Wira, mereka tahu bahwa Budi tidak mungkin menang baik dengan cara adil maupun dengan cara menyogok. Sekarang, warga dusun pun merasa Budi, si tiran lokal itu sudah tidak sehebat dulu. Agus mengerutkan keningnya dan berkata dalam hati, sejak kapan bocah ini jadi begitu hebat? Baru bicara beberapa patah saja sudah bisa membodohi semua orang. Wira berkata lagi, hari ini, kalian semua sudah membantu keluargaku yang mendapat masalah, aku sangat berterima kasih pada kalian. Herman, Sofyan dan belasan orang lainnya pun terlihat bangga. Sementara warga dusun lainnya yang tidak berani masuk ke rumah Wira malah terlihat malu. Untuk berterima kasih atas bantuan kalian dan juga agar semua orang bisa hidup lebih baik, aku putuskan untuk membentuk tim penangkap ikan, pilihlah satu orang dari setiap keluarga untuk berpartisipasi, Paman Hasan jadi ketuanya, sedangkan Sony, Danu dan Dodi jadi wakil ketua, ujar Wira. Hasan terlihat tenang, sementara Sony membusungkan dadanya dan mengaitkan tangannya di punggung. Dia sudah menunjukkan sikap seperti wakil ketua. Danu mengangguk pada semua orang yang terlihat iri, sedangkan Dodi hanya meringis pada semuanya. Semua warga dusun sangat antusias. Dalam 2 hari ini, mereka sudah memikirkan cara untuk bisa bergabung dengan tim penangkap ikan Wira. Wira berkata, sekarang, mari kita bicarakan soal upahnya. Tiap bulan, Paman Hasan dapat 4.000 gabak, sementara Danu, Dodi dan Sony dapat 3.000 gabak, para kerabat yang membela Wulan sore tadi dapat 2.000 gabak, sisanya dapat 1.000 gabak, di akhir bulan, aku bakal menilai kinerja kalian, setelah dikurangi dengan pengeluaran, 30% pendapatan penjualan akan kujadikan bonus. Orang yang kinerja makin bagus bakal dapat bonus makin banyak. Hasan, Danu, Dodi dan Sony langsung tercengang setelah mendengar ucapan Wira. Wira hanya menggunakan posisi ketua dan wakil ketua sebagai alasan untuk membedakan tingkatan gaji mereka. Herman, Hamid, Sofyan, Said, Surya, dan Danur yang datang membantu Wulan pun langsung bersemangat. Dalam sebulan, mereka sudah bisa menghasilkan 2.000 gabak, dengan begitu, mereka sudah bisa menghasilkan 24.000 gabak dalam setahun, itu masih belum termasuk bonus. Bab 20. Mereka sudah akan kaya. Selama sisa tahun ini, mereka sudah tidak perlu kelaparan lagi. Tahun baru nanti, mereka juga bisa menyantap daging. Warga dusun yang berdiri di luar rumah Wira juga sangat terharu hingga menangis. Begitu masuk akhir tahun yang sering hujan, bahan pangan mereka akan makin menipis sehingga hidup mereka juga akan bertambah sulit. Ada banyak warga dusun yang saking miskinnya juga bisa mati kelaparan. Tahun ini, situasi mereka sudah akan membaik. Mereka pasti bisa melewati akhir tahun ini dengan baik. Agus mengerutkan keningnya dan membatin, si pemboros ini mau kasih gaji yang begitu tinggi. Begitu masuk akhir tahun, curah hujan yang tinggi bakal menyulitkan orang-orang untuk tangkap ikan, meski kamu punya teknik rahasia menangkap ikan, itu juga nggak berguna. Pada saatnya nanti, kekayaanmu yang tersisa juga nggak bakal bisa menutupi gaji sebulan semua orang yang totalnya 60.000 gabak. Pilih saja dulu orang yang mau berpartisipasi dari tiap keluarga, nanti kita adakan rapat kecil. Wira lanjut berkata, Sony, keluarkan gula coklat yang dibeli dari ibu kota provinsi tadi. Bagilah sedikit untuk semua orang bersama Danu dan Dodi. Pada era ini, gula coklat masih termasuk makanan mewah. Gula coklat cuman bisa dinikmatin orang kaya. Buat apa beli gula coklat, beli gula mentah saja. Harga gula coklat sudah 200 gabak per setengah kilo. Sekarang,
Wira sudah kaya, dia pasti makan gula coklat, dong. Warga dusun pun menerima gula dengan gembira. Danu, Dodi, dan Sony yang sedang membagi gula coklat juga sangat senang. Agus juga menebalkan mukanya untuk menerima gula coklat. Namun, Dodi tidak memberikannya, gula coklat itu cuma dikasih ke orang yang membantu, bukan orang yang menyulitkan. Agus pun pergi dengan marah, aku juga sudi. Melihat kejadian itu, para warga dusun pun tertawa terbahak-bahak, tidak ada orang yang memedulikan Agus. Biasanya, Agus selalu menjilat budi dan tidak pernah membela warga dusun. Dulu, warga dusun masih merasa hal itu wajar, namun, setelah membandingkannya dengan Wira sekarang, mereka pun merasa kesal. Setelah semua anggota tim penangkap ikan sudah terkumpul, mereka mengadakan rapat kecil. Setelah rapat, semua orang pulang dengan bersemangat. Wira dan Hasan juga berdiskusi sebentar secara pribadi sebelum hari yang melelahkan ini berakhir. Saat ini, Wira yang menikmati pemandangan langit malam pun merasa sedikit lebih tenang. Wulan menatapnya sambil termenung. Suaminya sudah menenangkan warga dusun hanya dengan kata-katanya. Dia juga membentuk tim penangkap ikan untuk membantu warga dusun. Pada saat yang bersamaan, dia juga mempersatukan kekuatan yang bisa menjamin keselamatannya. Suaminya yang sekarang sepertinya sudah mendapatkan hasil dari semua yang dipelajarinya selama ini dan bisa menjadi sukses. Setelah menikmati pemandangan langit sebentar, Wira mengeluarkan sebuah kotak dan menghampiri Wulan. Wulan, lagi pikirin apa? Enggak kok. Wulan berkata dengan tersipu, suamiku, istirahatlah. Aku pergi masak. Enggak usah buru-buru. Coba lihat ini. Suka enggak? Wira membuka kotak di tangannya. Di dalamnya, ada gelang giok putih, gelang emas, jepit rambut giok putih yang dihiasi bunga kuning, dan bedak pemerah pipi. Wulan langsung terkejut. Dia memeluk Wira dan berkata sambil terisak, makasih, suamiku. Kamu baik banget sama aku merasa kayak lagi mimpi. Setelah menikah selama 3 tahun, ini adalah pertama kalinya suaminya membelikan hadiah untuknya. Sini aku bantu pakaikan. Wira juga merasa tidak berdaya dalam menghadapi Wulan. Wulan selalu langsung menangis begitu Wira bersikap baik terhadapnya. Padahal di dunia ini, tidak peduli berapa banyak hadiah yang diberikan kepada para pacar dan istri, mereka akan merasa itu adalah hal yang wajar. Setelah memakai seluruh perhiasan yang dibelikan Wira, Wulan pun terlihat makin cantik dan anggun. Dia bertanya dengan lembut, suamiku, cantik enggak? Enggak, enggak cuman dikit, tapi cantik banget. Duh, jantungku sudah berdebar enggak karuan. Coba pegang. Hehehe, suamiku, kamu nakal ya. Suka enggak? Ayo tidur. Enggak mau makan. Aku mau makan kamu saja. Maaf, suamiku. Kenapa? Aku lagi datang bulan. Kalau gitu, aku buatin teh talua ya. Saat melihat Wira yang menyiapkan teh untuknya di dapur, hati Wulan pun terasa hangat. Selesai memasak, makan malam, dan mandi, Wira yang sudah lelah pun berbaring di tempat tidur. Dia langsung tertidur sambil memeluk Wulan. Setelah tertidur sampai tengah malam, Wulan tiba-tiba membangunkannya. Suamiku, ada orang yang lagi cungkil pintu. Saat mendengar suara Wulan yang ketakutan, Wira pun bangkit dan mendengarkan dengan seksama. Memang ada orang yang sedang berusaha membuka gerendel pintu mereka. Bulu kuduk Wira juga langsung berdiri. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, jangan takut, aku pergi lihat dulu.